are my obsession. Viginti. Oke lah Kima-Kima sekalian, welcome back di channel Viginti. Kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan light novel Jaku Cara volume yang ke-6. Nah, ini udah cukup banyak lah yang request berulang kali. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa bantu dukung channel kita ini biar tembus 500 subscriber. Cuma kalian lah yang bisa buat itu ya kan? Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update kami yang super amat ngecerot cepat, oke? Baiklah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita awali dengan chapter satunya. Seperti biasa, dilanjutkan dengan pertemuan Tomojaki dan Aoi di ruangan jahit. Mereka sudah lama tidak bertemu di ruangan jahit sejak kasus pelecehan yang diterima Tama waktu itu. Kalau kalian ingat ya Kima, Tomojaki dan Aoi itu sama-sama membantu Tama dengan cara mereka sendiri. Jadi Tomojaki punya rencana sendiri dan Aoi juga punya rencana sendiri. Dan karena waktu itu mereka masih sangat sibuk membantu Tama, jadinya mereka menunda pertemuan mereka di ruangan jahit untuk sementara waktu. Oke, kemudian Tomojaki mengawali percakapan dengan membahas soal tindakan Aoi waktu itu. Tomojaki masih heran mengapa Aoi harus menggunakan cara yang terbilang kejam. Aoi pun berkata kalau ia hanya ingin membantu Tama agar Erika tidak mengganggunya lagi. Untuk itu pun ia rela menghancurkan Erika sampai benar-benar runtuh. Aoi menggunakan Suji sebagai titik lemah Erika dan menyerangnya sampai mentalnya hancur. Kemudian Aoi juga berkata kalau salah satu penyebab keadaan semakin parah ialah karena ulah Tomojaki. Mendengar itu, Tomojaki teringat mengenai dirinya dan Takahiro yang ketahuan sedang membantu Tama. Itulah salah satu alasan gangguan Erika menjadi semakin parah waktu itu. Tomojaki pun meminta maaf kepada Aoi untuk itu. Namun setelah meminta maaf, Tomojaki tetap mengatakan kalau ia masih keberatan dengan rencana Aoi waktu itu. Tomojaki berkata kalau itu memang sudah kelewatan. Tanpa ekspresi, Aoi pun membalas dengan berkata kalau itu merupakan cara yang tercepat dan terbukti kalau itu memang berhasil. Aoi kembali berkata kalau apa yang dilakukan Erika kepada Tama sudah cukup kejam, sehingga wajar kalau ia membalas dengan hal yang kejam juga. Tomojaki pun berkata kalau perbuatan Aoi bukan lagi dengan niat untuk menolong, namun sudah ke arah balas dendam. Mendengar itu, Aoi tanpa ragu berkata kalau itu memang tujuannya. Ia berkata kalau ia memang menghancurkan Erika dengan tujuan membalas dendam atas perbuatannya kepada Tama. Setelah Aoi berkata demikian, Tomojaki pun kembali merasa kalau Aoi tidak seperti biasanya, dan itu sudah terjadi beberapa kali akhir-akhir ini. Tomojaki pun berkata kalau tindakan dan cara berpikir Aoi sangat jauh berbeda saat mereka bermain Atafami bersama. Dengan kata lain, Aoi yang sekarang berbeda dengan no-name yang Tomojaki kenal. Mendengar itu, Aoi pun terdiam. Kemudian setelah kembali dari ruang jahit, Tomojaki pun segera kembali ke kelas. Di ruangan kelas, Tomojaki bertemu dengan Yuju yang baru saja datang. Yuju pun dengan segera mendatangi Tomojaki dan menyapanya. Tomojaki yang melihat itu sadar kalau Yuju selalu pandai dalam membuka topik pembicaraan. Tomojaki yang ingin meningkatkan skill komunikasi miliknya pun mencoba membuka topik baru. Tomojaki pun bertanya kepada Yuju mengenai keadaan Erika dan Mika. Seperti yang kita tahu di volume sebelumnya itu, Aoi menggunakan Mika, yaitu salah satu geng Erika, untuk melawan balik kepada Erika agar semua kebusukan Erika terbongkar. Tomojaki menggunakan topik tersebut agar bisa memperpanjang pembicaraan dengan Yuju. Kemudian Yuju pun menjawab kalau keadaan mereka saat ini masih perang dingin, dan ia terjebak di tengah-tengahnya. Mendengar itu, Tomojaki pun berusaha agar perkataannya tidak memperburuk suasana Yuju. Namun ia kepikiran untuk menggunakan salah satu skill yang sudah ia pelajari sebelumnya, yaitu menggoda. Nah, menggoda di sini itu kayak menjahili gitu ya Kima, bukan yang aneh-aneh. Oke, kemudian Tomojaki merasa kalau skill menggoda diperlukan untuk mencairkan suasana seperti ini. Metode itu ia pelajari dari Takahiro. Mengingat Takahiro sangat sering menggunakan skill itu kepada dirinya. Tomojaki pun terinspirasi dengan skill itu dan ingin mempraktekannya.
Tomojaki pun berkata kalau Yuju cukup bijaksana sekarang, apalagi karena sudah berpacaran dengan Suji. Mendengar itu, Yuju pun berteriak sambil memerah. Ia berkata kalau itu semua tidak ada kaitannya dengan hubungannya dengan Suji. Sambil mereka berbicara, mereka juga menatap ke arah Tama yang seperti biasa sedang diganggu oleh Mimimi. Kemudian Yuju berkata kalau Tama sangat berperan penting waktu itu. Yuju merasa kalau keberanian Tama waktu itu menjadi alasan Mika dan Erika sekarang tidak bermusuhan lagi. Biarpun mereka masih perang dingin, setidaknya untuk sekarang suasana kelas menjadi damai lagi. Yuju pun berkata kepada dirinya sendiri kalau ia juga ingin berubah. Mendengar itu, Tomojaki berkata kalau Yuju memang sudah berubah akhir-akhir ini. Karena hal itu dapat dilihat dari kontribusinya pada saat membantu Suji agar kembali ke sekolah dan pada saat turnamen olahraga untuk membujuk Erika bergabung. Yuju pun membalas dengan tatapan serius kalau ia memang sudah menyadari perubahannya sedikit. Setelah mengatakan itu, Yuju pun kembali ke tempat duduknya. Kemudian wali kelas mereka pun memasuki kelas dan mengumumkan kalau festival sekolah akan segera tiba. Seluruh murid pun bersemangat. Kemudian tiba-tiba Mimimi memanggil dan mendatangi Tomojaki. Mimimi bertanya apakah Tomojaki bersedia menjadi panitia festival. Mendengar itu, Tomojaki pun tidak yakin dengan dirinya sendiri. Bahkan tahun lalu, ia tidak pernah terlibat sedikit pun dengan semua kejadian yang dialaminya sekarang. Bahkan ia pun tidak mempunyai teman berbicara. Kemudian Mimimi melanjutkan dengan berkata kalau ia sangat menantikan aksi dari Brain lagi. Brain itu, kalau kalian nggak tahu, itu julukan yang diberikan Mimimi kepada Tomojaki pada saat membantunya di pemilihan ketua OSIS waktu itu. Mimimi berkata kalau ia sangat ingin menikmati festival sekolah tahun ini. Mendengar itu, Tomojaki pun menjawab hal yang sama, yaitu ia juga ingin menikmati festival sekolah nanti. Setelah berkata demikian, Tomojaki juga sadar kalau ia sudah cukup berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, ia tidak memiliki niat untuk menikmati festival sekolah, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Namun sekarang, Tomojaki yakin kalau dirinya sudah bisa menerima itu semua. Ia sudah mulai menyukai hal-hal seperti festival sekolah dan event-event lainnya. Kemudian mendengar itu, Mimimi pun terkejut. Ia terkejut mengenai fakta kalau Tomojaki baru ingin menikmati festival sekolah mulai dari tahun ini. Tomojaki pun membalas kalau di tahun sebelumnya ia tidak memiliki teman satupun, sehingga tidak ada yang membuatnya tertarik dan ia juga tidak memiliki kenangan apapun tentang festival sekolah dan yang lainnya. Mendengar itu, Mimimi berkata kalau itu semua akan berakhir di festival kali ini. Mimimi berkata kalau mereka akan bersenang-senang sepuasnya. Sambil tersenyum, Tomojaki pun mengangguk terhadap perkataan Mimimi. Ia pun sangat menantikan festival sekolah nanti. Sekarang kita masuk ke chapter kedua. Dilanjutkan pada jam istirahat. Tomojaki hendak pergi ke perpustakaan menjumpai Fuka. Namun pada saat di pintu perpustakaan, ia teringat kembali tentang pembicaraannya dengan Aoi tadi pagi. Pagi tadi, setelah membahas soal Tama dan Erika, mereka juga membahas topik mengenai tugas baru Tomojaki. Aoi berkata kalau sudah saatnya mengerjakan salah satu tugas menengahnya, yaitu memiliki pacar sebelum naik kelas. Aoi pun bertanya kepada Tomojaki siapakah dari antara Fuka, Mimimi, Yuju, dan Hanabi yang ia suka dan ingin dijadikan pacar. Mendengar pertanyaan itu, Tomojaki pun bingung. Kemudian selagi Tomojaki berpikir, Aoi kembali bertanya apakah mungkin dirinya yang Tomojaki sukai. Aoi meletakkan tangannya di bibirnya dengan maksud menggoda Tomojaki. Selagi melihat wajah Aoi yang berseri-seri, Tomojaki pun sadar mengenai opsi yang diberikan Aoi tadi. Tomojaki sadar kalau terdapat nama Yuju di sana. Tomojaki pun bertanya kepada Aoi mengapa nama Yuju dimasukkan ke dalam daftar, mengingat Yuju sudah berpacaran dengan Suji. Aoi pun membalas kalau mereka masih dalam hubungan yang goyah, lebih tepatnya belum terikat secara hukum. Jadi masih sah saja kalau Tomojaki ingin merebut Yuju. Aoi juga berkata kalau tidak ada aturan yang mengatakan kalau kita tidak boleh merebut pacar orang lain. Aoi merasa justru kalau kita berhasil merebut pacar orang lain, itu artinya kita memenangkan permainan cinta dengan cara yang adil. Aoi pun menyuruh Tomojaki untuk mengikuti kata hatinya mengenai gadis mana yang akan ia pilih untuk dipacari.
Selagi memikirkan hal tersebut, Tomojaki pun tersipu malu. Aoi kembali menggodanya. Kemudian Aoi berkata kalau Tomojaki lebih baik memilih 2 opsi untuk dipacari, karena lebih tinggi kemungkinannya kalau ia akan diterima. Aoi mengaitkan hal tersebut dengan game, yang dimana lebih tinggi kemungkinan seseorang menang jika ia memiliki 2 nyawa tersisa dibandingkan dengan 1 nyawa. Aoi berkata kalau ia mendekati 2 cewek sekaligus, maka ia bisa membandingkan keduanya yang mana yang menurutnya paling ia suka. Dan dari pengalaman tersebut, Tomojaki pasti akan bisa membuat keputusan. Mendengar saran yang logis dari Aoi, Tomojaki pun tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Namun Tomojaki berkata kalau ia membutuhkan waktu untuk memikirkan siapa kedua cewek tersebut. Aoi yang sedikit tidak puas pun menyetujui permintaan Tomojaki. Kemudian Aoi juga menyarankan Tomojaki untuk mulai aktif menggunakan sosial media. Menurutnya, jika Tomojaki mulai bergabung ke dalam grup-grup yang berisi orang berhierarki tinggi, maka otomatis hierarki Tomojaki juga akan naik. Aoi pun berkata kalau Tomojaki ingin menjalani kehidupan sekolah sebagai normi, maka ia harus menaikkan hierarkinya di kelas. Aoi pun memberikan tugas kepada Tomojaki untuk membuat Instagram dan mulai memposting foto. Aoi berkata kalau respon dari orang lain terhadap fotonya akan memberikan gambaran kepada Tomojaki tentang bagaimana orang lain menilai dirinya. Aoi juga berkata kalau tujuan dari tugas ini ialah agar seisi kelas mulai bisa menerima keberadaan Tomojaki. Seperti yang kita tahu, kalau Tomojaki itu sudah mulai bergabung dengan fraksi Suji, namun ia hanya masih sekedar tamu di situ, yang artinya dia belum benar-benar bergabung dengan mereka. Nah, dengan tugas ini, Aoi berencana membuat Tomojaki agar dikenal oleh teman sekelasnya kalau ia adalah bagian dari fraksi Suji. Karena jika seisi kelas tahu kalau Tomojaki ialah bagian dari fraksi Suji, yang dimana Suji ialah laki-laki dengan hierarki tertinggi, maka otomatis hierarki Tomojaki juga akan naik. Dengan kata lain, Aoi ingin Tomojaki menggunakan fraksi Suji sebagai batu loncatan untuk menaikkan hierarkinya di kelas. Aoi juga menyuruh Tomojaki untuk memilih sebuah foto yang akan diposting untuk dikirimkan kepadanya setiap harinya sebagai tugas. Kemudian dilanjutkan dengan Tomojaki yang ingin memasuki ruangan perpustakaan. Tujuan utama ia bertemu dengan Fuka hari itu ialah karena ingin berfoto bersamanya. Tomojaki ingin menggunakan foto tersebut untuk dikirimkan kepada Aoi sebagai tugasnya. Kemudian setelah masuk, ia langsung melihat Fuka yang sedang duduk membaca buku. Tomojaki pun mendatanginya dan duduk di dekatnya. Itulah pertemuan pertama mereka sejak kasus Tama waktu itu. Tomojaki pun berterima kasih kepada Fuka mengenai saran yang ia berikan kepada Tama waktu itu. Tomojaki berkata bantuan dari Fuka waktu itu sangat mempengaruhi keputusan dan sikap yang diambil oleh Tama. Kemudian setelah itu, Fuka mulai membahas soal perlakuan Aoi. Fuka juga merasa kalau tindakan Aoi memang sudah berlebihan. Mendengar itu, Tomojaki pun sedikit lega, karena bukan hanya dirinya yang berpikir demikian. Mereka pun setelahnya hanya membahas sekitar buku novel dan Fuka meninggalkan perpustakaan. Tomojaki sedikit menyesal karena ia gagal berfoto dengan Fuka. Kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah, Tomojaki menjumpai fraksi Suji di ruangan kelas. Mereka juga hendak ingin pulang. Tomojaki pun memikirkan cara agar ia bisa pulang bersama mereka sampai ke stasiun. Tanpa ragu, Tomojaki pun mendatangi mereka dan memulai percakapan. Ia membuka topik dengan santai menggunakan semua skill yang sudah ia pelajari selama ini. Kemudian setelah cukup lama berbicara, Suji pun mengajak mereka semua untuk pulang. Tomojaki mendengar itu pun sadar kalau Suji juga menyertakan dirinya, yang dimana seakan-akan ia sudah menjadi bagian dari fraksi Suji. Kemudian pada saat di perjalanan, Tomojaki memberanikan diri untuk mengajak Suji ke game center. Menurutnya itu ialah langkah terbaik untuk mendekatkan diri dengan fraksi Suji. Suji sempat menolak, namun pada akhirnya ia setuju. Mereka pun pergi ke game center bersama. Di sana, Suji yang awalnya menolak malah menikmati gamenya dengan riang. Ia bahkan bisa mengalahkan Tomojaki di game yang ia kuasai. Bukan Atafami ya, Kima. Kemudian Tomojaki yang menyadari kalau suasana hati Suji sedang baik pun mengajaknya foto bersama.
Ia merasa kalau situasinya sekarang sedang mendukung. Tomojaki pun berkata kalau ia sudah mempunyai Instagram, sehingga ia mulai mengambil beberapa foto untuk diposting. Mereka pun mengambil beberapa foto dan melihat hasilnya. Namun karena Tomojaki baru pertama kali selfie dengan kamera, sehingga hasilnya pun buram. Kemudian dilanjutkan dengan keesokan paginya. Tomojaki kembali menjumpai Aoi di ruangan jahit untuk menunjukkan hasil tugasnya. Aoi pun cukup senang melihat Tomojaki yang berhasil melaksanakan misinya biarpun hasilnya buram. Aoi pun menyuruh Tomojaki untuk membuat akun Instagram dan memposting gambar tersebut sebagai foto profilnya. Kemudian Aoi juga memberikan misi lagi kepada Tomojaki, yaitu untuk berpartisipasi sebagai panitia festival secara aktif agar sisi kelas menyadari keberadaannya. Kemudian setelah berada di kelas, tiba saatnya pemilihan panitia festival. Dengan cepat, fraksi Suji pun langsung mengajukan diri, diikuti juga dengan Tomojaki. Dari pihak perempuan ada Mimimi, Yuju, dan ada 2 gadis lainnya. Mereka pun mengadakan rapat untuk penentuan kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Tomojaki pun sadar kalau ini kesempatannya untuk mengajukan idenya agar orang lain mulai memperhatikannya. Ia pun menyarankan kafe manga di depan seisi kelas. Dan faktanya itu cukup digemari. Ide dari Tomojaki pun diterima. Di situ, sisi kelas mulai terbiasa dengan kehadiran Tomojaki. Kemudian salah satu teman Mimimi yang juga panitia bernama Kashiwazaki mulai berbicara kepada Tomojaki. Ia awalnya meminta maaf karena sebelumnya ide yang disampaikannya bertabrakan dengan ide Tomojaki. Tomojaki yang sudah mulai terbiasa berbicara dengan para normi pun bisa menghadapinya dengan tenang. Kashiwazaki pun mulai bertanya akun sosial media milik Tomojaki. Awalnya Tomojaki sedikit ragu menunjukkan fotonya yang buram. Namun ia sadar kalau lebih baik jujur daripada tidak sama sekali. Kashiwazaki yang melihat itu pun tertawa kecil namun menghibur Tomojaki. Kemudian sepulang sekolah, Tomojaki pulang bersama dengan Takei, Yuju, dan Mimimi. Saat sedang dalam perjalanan, Tomojaki juga berusaha untuk berfoto bersama dengan mereka. Tomojaki pun mencoba memancing Yuju agar membeli es krim agar ia bisa berfoto bersamanya. Namun karena udara di luar sedang dingin, Yuju pun menolak. Namun Tomojaki tidak mau menyerah. Ia kembali memancing cara agar bisa berfoto dengan Mimimi. Awalnya mereka hanya berbicara seputar festival sekolah. Namun, tiba-tiba Mimimi mencengkram bahu Tomojaki dan berkata kalau mereka selalu sepemikiran. Itulah sebabnya mengapa ia memanggil Tomojaki dengan sebutan Brain. Tomojaki yang mendengar godaan dari Mimimi pun sudah terbiasa. Ia pun melawan balik dengan skill yang sudah ia pelajari. Namun pada saat berbalik badan, wajah mereka berdua pun bertemu. Sesaat mereka terdiam dan saling memandangi satu sama lain. Namun karena keadaan semakin canggung, Mimimi pun memecah suasana dengan mengganti topik pembicaraan. Mereka pun dengan segera pergi ke toko ramen terdekat. BTW Kima, Takei dan Tama udah berpisah duluan, jadi cuma Tomojaki dan Mimimi berdua. Oke, kemudian pada saat di toko, Tomojaki mencari kesempatan untuk menangkap gambar Mimimi yang sedang makan ramen. Ia pun memberikan mangkuknya kepada Mimimi dengan tujuan agar Mimimi mencobanya. Mimimi pun dengan senang hati mencobanya dan saat itu juga Tomojaki memfotonya. Ia berhasil mendapatkan 5 gambar, namun seperti sebelumnya semuanya hasilnya ialah buram. Pada saat sampai di rumah, Tomojaki pun mengirim gambar tersebut kepada Aoi sebagai bukti kalau tugasnya sudah selesai hari ini. Aoi pun menerima hasil tersebut biarpun lagi-lagi buram. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 1-nya. Next, kita akan lanjut di part keduanya. Nah, kesimpulan yang kudapat di part ini ya Kima, yaitu Tomojaki sudah mulai terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Dan ia juga sedang berusaha untuk bergabung dengan fraksi Suji, yang dimana bisa membantunya dalam menaikkan hierarki. Dan jangan lupa juga mengenai Aoi yang semakin lama semakin menunjukkan sifat aslinya. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye Kima.